Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Diana D. Selamat malam, Diana. Halo. Yang hadir di sini biasanya punya pengalaman mistis, entah itu kerasukan, kesurupan, diikutin makhluk gaib, punya pesugihan, pelet, dan lain-lain. Kamu sendiri punya pengalaman mistis nggak? Pernah sih, kayak mungkin diikutin makhluk halus ya. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku ada event di Sulawesi, daerah Mamuju, di salah satu tempat di sana. Jadi kayak setelah perform gitu kan, pagi kan, subuh, aku kejar flight paling pagi. Dan perjalanan dari venue ke airport itu kan jauh ya, kayak lewatin jembatan, terus kayak hutan, kayak udah hampir hutan gitu kan. Jadi udah kan lewatin, terus sampai Jakarta, aku maghrib baru bisa tidur kan. Karena kan mungkin terlalu capek, pas mau tidur, kayak setengah tidur gitu, tiba-tiba ada yang masuk ke kamar. Aku kan kebetulan itu lagi pesen makanan ya dari salah satu itulah ojek online ya. Terus kayak ada yang masuk dua gitu, satu di pintu nongol, yang satu ke sebelah. Aku nggak lihat jelas tapi lihat dari sudut mata. Terus aku nanya, aku kira Mbak kan yang naik kan, anterin makanan yang aku pesen. Kayak Mbak, makanan aku udah datang. Dia jawab udah. Dan dia kayak taruh sesuatu di sebelah kan. Terus udah setelah dia taruh, nggak tahu apaan itu, terus kayak dia keluar, tutup pintu. Dari situ tiba-tiba kayak ada angin kenceng banget, cuma kayak nusuk-nusuk kayak kamu nyalain shower itu tapi full power, terus ditaruh ke punggung. Dia terasa tajamnya. Dari kepala sampai punggung gitu. Terus kayak wah udah nggak bener, tapi kayak masih mikir nggak ada apa-apa karena aku pikir kecapean. Bangun, aku lihat nggak ada makanan di samping kan. Aku telepon Mbak. Katanya jawabnya? Mbak, ada makanan aku mana? Makanan apa ya Nang? Lah tadi Mbak naik, enggak Non. Wah itu langsung gak enak kan perasaannya. Udah aku telepon temen aku yang bisa lihat kan. Tolong liatin dong, kayak nggak bener nih gue gitu-gitulah. Jawabannya adalah? Oh iya, gue liatin tenang. Udah gitu aku mau lanjut tidur kan. Tiba-tiba pas mata yang merem, kayak mataku kayak disentil kenceng banget, tek, gitu kan. Bangun lagi, terus pas mau tidur lagi kayak ada orang di samping tapi nggak ada. Udah besokannya baru kasih tahu, kamu dulu tuh ditempelin kuntilanak 2. Astaga. Terus gue kirim sesuatu ke sana buat maksudnya jagain lu, terus kirim itunya balik ke sana katanya gitu. Abis itu baik-baik aja? Abis itu baik-baik aja sih. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Iya, ya, kita semoga. segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang selalu mengamuk tanpa sebab. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ferry. Selamat malam, Mas Ferry. Ya. Mas Ferry yang mana? Mas Ferry yang ini. Oh ini. Ini adalah Mas Andri. saudara, kakak, teman? Saudara. Saudaranya. Mas Ferry baik-baik aja? Nah, kalau dibilang baik-baik ya kurang baik sih. Apa yang mau diceritain malam ini? Mau diceritain masalah kayak kendala kondisi. Kondisinya seperti apa? Boleh lebih keras ya, Mas? Kondisinya kadang-kadang ya ngerasa aneh. Gimana? Ngerasa aneh gitu kadang-kadang. Jadi maaf ya. Silakan. Dia suka nyakitin diri dia sendiri. Dengan cara apa? Jadi kalau dia ngelihat benda tajam atau apapun yang bisa ngebahayain dia, itu dia kejar gitu. Terus dia juga suka ngomong kayak kita ngomong nyambung nih, tapi dia di selipan bicaranya itu ada
ada kata-kata kasar lah apalah gitu. Ya enggak Misalnya kayak gimana? masuk jorok lah. Hah? Ya, kadang misalnya ada kadang-kadang kata-kata ngomong, jorok aja gitu kalau lagi terlintas gitu langsung ngomong gitu ya. Oke. Ini awal ceritanya sejak kapan kayak begini? Iya, sejak mau lulus sekolah. Eh, Pernah melakukan sesuatu setelah lulus sekolah atau apa? Jadi sepengakuannya gini Kak, dia dulu sempet cari guru buat ilmu kebal. Terus dia dikasih gurunya itu pelor, imbatnya itu pelor yang ditelan. Jadi dia bisa kebal, tapi setelah itu dia udah luntur sekarang. Kemarin pun kena paku berdarah kepalanya. Tapi waktu itu sempat berfungsi itu, bener? Sempat berfungsi. Itu pelornya ditelan. Mm-mm. Ini diikat gini? Karena dia kalau nggak diikat dia suka itu giginya tuh suka mukulin giginya lah apalah gitu. Muka Karena dia juga nonjoknya. dipukul muka. Apa yang bikin tiba-tiba mau nyakitin diri sendiri? Kepikiran sesuatu atau ada yang bisikin? Nggak tahu ya, apa sih logika kayak seperti imajinasi dorongan pikiran gitu. Kalau yang ngerasakin mah nggak ada. Cuma kadang-kadang dorongan logika itu udah ngelihat barang tajam tuh ada aja bawaannya pengen ngancurin aja. Kayak macam pisau atau ladi, kayak semacam apa ya gelas. Pernah Atau ngelukain diri sendiri? pernah. Sering. Pakai apa? Kadang-kadang ya nggak kuat. Terakhir dia itu pakai paku di kepalanya sini nih ada bekas di sini. luka. Itu dia ngeliat paku dibentur-benturin ke paku sampai berdarah. Waktu punya ilmu kebal sebelumnya nggak apa-apa tuh, nggak luka? Enggak, dia nggak luka. Sekarang Cuma udah sekarang udah luntur gitu. udah Tapi luntur. sisanya ya kayak gini Tahu dia efek samping. kayak nggak normal gitu. pernah coba cek ke medis? Udah sering dicek kayak Ke dibawa. rumah sakit. Ya itu katanya sih nggak ada penyakit apa-apa. Kemarin sempat di ronsen juga, itu bersih katanya nggak ada penyakit apa. Rekam otak udah scan. Di scan apa hasilnya? Di scan Semuanya normal. Normal. rekam otak 2 kali ke rumah sakit. Scan pertama 2014 scan, 2015 rekam otak 2 kali itu rumah sakit. Scan otak. Ya kan itu kan istilahnya udah jelas, tapi hasilnya normal. Saya bingung Hasilnya makanya normal. sedih. Tapi nggak tahu kenapa badan saya kayak gini gitu. Makanya saya tuh datang kemari ke Roy ke solusi biar ada saran lah gitu, biar pengen normal kayak yang lain gitu. Saya sedih kalau Baik. bilang sedih. Ya kami turut prihatin dengan kondisinya Mas Ferry ya Mas ya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dan bisa normal ke depannya. Kami akan ajak Mas Ferry untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Keren. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ferry, terlahir tanggal 9 Agustus 1994. Saya melihat Ferry terikat di dalam dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang sangat dalam. Dia terbelenggu oleh pengaruh mistis yang mengganggu jiwanya. Entah kenapa, dia harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Saya melihat makhluk botak tinggi, besar, dan bertaring meneror kita semua. Selamat malam. Selamat malam Roy. Selamat malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Sang Indi. Mas Ferry dengan tanggal lahir 9 bulan 8 1994. Mas Ferry ini waktu lulus SMA pernah mempelajari ilmu hitam untuk kekebalan, menelan pelor. Waktu itu sempat berfungsi tapi sudah luntur. Tapi sekarang justru efek sampingnya sering menyakiti diri sendiri dengan benda-benda tajam. Makanya tangannya harus diikat karena kalau kuat. tidak bisa tidak terkendali. Dan terakhir bukti sudah lunturnya paku di kepalanya kepala ditusuk dan berdarah ya. Malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk dapat solusi supaya bisa hidup normal ke Amin. depannya. Iya. Ya. Sedih.
Oke, Mas Ferry itu saya sih banyak pertanyaan yang ingin saya gali ya. Banyak type. Oke. Terus Menyakiti diri sendiri dengan Benda macam-macam tajam, ya. macam-macam. Macam umum. Setiap ada benda tajam dia maunya nyakitin diri Paling sendiri. parah dengan apa, Mas Ferry? Intinya mas semua juga parah kak. Pernah dengan apa aja? Pernah dengan apa ya? Pernah ya pada intinya kadang-kadang ya gelas. Gelas. Yang soalnya yang umum ada di depan rumah. Kadang-kadang kan pisau kan sering di ini sama orang tua ya udah tahu. Udah disimpenin Diumpetin. pisau. Ya kalau gelas kan orang tua kan ngopi ya kan. Diapain gelasnya? Enggak maksudnya kan gelas kan sering kelihatnya orang tua ngopi. Jadi kan enggak tahu ketaro kan. Jadi saya kelihat keburu ke ini dulu. Ya kadang-kadang kepukul ya enggak hancur sih alhamdulillah. Cuman saya lempar takut kena lagi gitu. Masih ada kontrol cuman enggak kelawan. Jadi logika pikiran gitu dorongannya kuat gitu kak. Dorongannya kuat untuk Nah yang ke negatif, arah benda-benda tajam itu. yang lukain aja. Pernah sampai luka parah banget? Pernah lah. Ya makanya kadang-kadang berdarah, kadang-kadang tantu, kadang-kadang pada luka karena gelas, pisau. Padahal waktu melakukan itu sadar sebenarnya. Sadar, cuman kontrolan pikiran tuh Cuma banyak nggak kan. bisa dikendaliin. Iya, banyak kan pemikirannya yang Kebanyakan sejak usia berapa ya? ya kalau nggak salah ya semenjak usia kelas 2 SMA itu udah mulai ada. 17-an. Parah-parahnya lulus SMA, alhamdulillah masih bisa sekolah. Oke, iya nggak apa-apa. Saya tidak menganggap gini. Siapa tadi namanya? Ferry. Ferry. Saya tidak menganggap ini aneh atau apa. Saya sering sekali menemukan kasus-kasus seperti ini. Intinya, saya ingin nanya ini yang apa namanya yang membantu ya juru bicaranya. Iya. Saudaranya. Saya ingin nanya, biasanya di jam berapa dia akan berubah? Ada Kalau jam-jam tertentu nggak? berubah, Intinya mas setiap Kayak dia hari, nggak ada jam-jam cuman tertentu, paling Kak. parah malam. Setiap Biasanya hari, malam, Mas. Tapi lebih paling marah malam. Gitu. Tapi dia tuh gak ada jam-jam tertentu. Jadi kalau dia ngeliat apa aja yang Iya, benar. ngebahayain tuh Ada aja. langsung tekanannya tuh kayak mau ngebahayain gitu. Iya benar. Oke. Wow, ya. Saya ngelihat Mas Ferry juga kita nih ada di ambang dua dunia sebenarnya. Tapi pelan-pelan lah saya akan bantu dengan apa yang saya Mudah-mudahan punya ya. Ada solusi. Jadi gini, Sedih saya karena. saya ngerasain banyak sekali makhluk halus yang ingin dekat dengan Ferry. Karena ada sesuatu di tubuh Ferry. Dan saya juga udah menyimpulkan apa yang saya lihat di sini. Sebenarnya apa yang terjadi udah saya tulis semua di sini. Apa yang kamu lihat? Bisa ceritakan? Tetapi masalahnya ini ada dua gangguan. Satu kegangguan hantu ini yang harus kita habisin. Yang kedua adalah yang aku tulis di sini catatan ini mau tahu ya? Borderline personality disorder. Jadi adalah gejala perilaku agresif yang suka nyakitin tangan dan jedotin kepala tembok itu borderline personality disorder. Nah ini disebabkan oleh orang-orang yang nggak kesampean. Gue mau ini nih, tapi nggak kesampean. Jadi tiba-tiba langsung kayak down and drop. Nah dari situ munculnya halusinasi. Karena saya ngelihat ada hantu yang nempel frekuensinya sama. Jadi ini di sini ada medisnya juga, tapi ada hantu yang panjang juga gitu, rambutnya sampai ke lantai kayak gitu. Itu yang saya lihat. Iya, jadi itu yang saya rasakan. Jadi nih biasanya menyedotkan kepala tembok pakai tangan pakai pisau, ngomong sendiri ya biasanya. Iya benar. Nah ini borderline personality disorder atau BPD biasanya nggak akan sembuh gitu aja, harus melalui treatment terapi gitu ya. Terapi. Mudah-mudahan Tapi ada ya, solusi Roy. iya Mohon, bener. Saya pengen normal. Pasti bisa dong. Iya. Pasti. Masih muda, saya pengen ada masa depan.